Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Dwi Rahmayani, Kepala SMP Negeri 2 Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik mengenai peningkatan kemampuan literasi numerasi peserta didik melalui bias ajar. Bias ajar adalah pembiasaan dan pembelajaran di SMP Negeri 2 Pondok Salam. Berdasarkan laporan rapot pendidikan SMP Negeri 2 Pondok Salam tahun 2023, didapat capaian untuk indikator kemampuan literasi, di mana presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks atau teks informasional dan teks fiksi, itu memperoleh capaian skor rapot sebesar 46,94% dengan kategori sedang. Sedangkan untuk indikator kemampuan numerasi peserta didik memperoleh presentasi sebesar 28,89% dengan kategori kurang, dan di sini masih berwarna merah. Selanjutnya mengenai refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, di mana tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran dilakukan oleh guru masih dalam kategori kurang dengan perolehan capaian sebesar 52,25%. Untuk itu, saya sebagai kepala sekolah menyampaikan atau mensosialisasikan hasil capaian rapat pendidikan ini kepada seluruh warga sekolah pada kegiatan rapat untuk menyusun program dalam rangka memperbaiki atau membenahi rapot pendidikan yang diperoleh pada tahun 2023. Langkah pertama yang dilakukan oleh saya adalah mengumpulkan seluruh warga sekolah untuk mengadakan rapat, penyusunan program, dan pembentukan tim literasi dan numerasi. Salah satu program sekolah dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik adalah dengan mengadakan kegiatan in-house training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan in-house training yang kami programkan dalam meningkatkan kompetensi literasi numerasi guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang berdampak pada murid. Selain itu, keberadaan komunitas belajar di dalam sekolah kami dijadikan sarana untuk saling berbagi ilmu, terutama bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk para peserta didik. Oke, selamat pagi. Ya, pagi luar biasa. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan literasi dengan membaca buku bermutu. Kalian sudah pegang bukunya satu-satu? Sudah. Coba tunjukkan ke atas bukunya. Iya, oke, baik. Pembiasaan dilakukan setiap hari Selasa sebelum jam pertama dimulai. Peserta didik membaca buku yang mereka pinjam dari perpustakaan. Kemudian mereka melakukan review terhadap apa yang sudah dibaca. Secara bergantian, siswa dalam setiap minggu tampil di depan panggung literasi untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan setelah mereka membaca buku. Saya membaca buku yang berjudul Mat dan Tidak Korupsi Waktu. Berhemat tidak selalu tentang uang, bisa juga dalam air, tenaga listrik, dan juga waktu. Misalnya mematikan air di saat sudah tidak digunakan dan juga lampu saat sudah siang hari. Tidak korupsi waktu, contohnya tidak datang terlambat dan tidak kesiangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain itu, peserta didik juga dibiasakan untuk membaca informasi yang ada pada majalah dinding sekolah. Mau bikin apa? Atau udah gitu bikin ini aja kuya. Kuya. Pura-pura. Aku udah bikin itu tahu doa. Kalian harus bikin apa? Kita ke perpus ya. Ayo. Pada pembelajaran, perpustakaan dijadikan sarana dalam pembelajaran, baik pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun pelajaran lain. Anak-anak masuk perpustakaan dengan dibimbing oleh guru mapelnya masing-masing. Ini bukunya oke juga. Wah, bagus. Buku kamu gimana? Agama. Ya, salah satu bentuk literasi di sekolah SMP 2 Pondok Salam yaitu mengunjungi perpustakaan. Kali ini anak-anak mengunjungi perpustakaan di waktu senggang mereka ataupun juga di waktu istirahat. Selain itu, kegiatan mengunjungi perpustakaan bisa dilakukan sebagai kegiatan outdoor ketika mereka merasa bosan belajar di dalam kelas. 3 pangkat 4, oh berarti 3-nya ada 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti 81. Ini kamu 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 berarti 13. Ikutan dong belajar. Pojok baca setiap kelas dijadikan tempat sarana anak-anak atau peserta didik melakukan pembelajaran dengan permainan. Mereka bisa berdiskusi dan bermain menggunakan ular tangga yang mereka buat dari Canva. Setelah melaksanakan program yang sudah direncanakan selama 1 tahun berjalan, diperoleh lapor pendidikan SMP Negeri 2 Pondok Salam tahun 2024 untuk indikator kemampuan literasi peserta didik terjadi peningkatan sebesar 13,06% dari tahun sebelumnya menjadi 60%. Sedangkan untuk indikator kemampuan numerasi peserta didik juga mengalami peningkatan sebesar 28,78% dari tahun sebelumnya, walaupun kategorinya atau predikatnya masih berwarna kuning. Dampak positif dari program Bias Ajar sangat terasa khususnya bagi saya selaku guru matematika. Pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan, siswa terlihat antusias dan aktif dalam pembelajaran matematika di kelas. Dengan program Bias Ajar ini, penilaian numerasi mereka meningkat. Diharapkan ke depannya rapot pendidikan numerasi di SMP Negeri 2 Pondok Salam menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Haja Dewi Rahmayani MPD di SMP Negeri 2 Pondok Salam tentang praktik baik, peningkatan, pembiasaan dan pembelajaran atau bias ajar, bagi saya itu sangat memotivasi. Saya tertarik untuk meningkatkan pembiasaan di saya juga tentang literasi siswa di sekolah saya. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Demikian tadi praktik baik yang telah kami lakukan di SMP Negeri 2 Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.